I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini gue bakal ngebahas lanjutan dari pembahasan Tensura. Tapi sebelum lanjut videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar kedepannya video-video di sini juga semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Dan berikut adalah hasilnya. Zalario pun mulai terbangun. Saat itu, tubuh Zalario mulai terbungkus dalam energi magis yang sangat luar biasa. Dan saat ini, Zalario bisa menggunakan kekuatan besarnya di dunia kardinal. Obera dan Dalis juga telah terbangun. Namun untuk Dalis, dia menyadari ada orang lain di dalam dirinya yang bernama Torneud. Dan semua kekuatannya saat ini telah menjadi milik Dalis. Nice dan Oma pun juga terbangun. Namun untuk Oma, di dalam tubuhnya juga ada makhluk yang memiliki kepekaan yang sama. Namanya adalah Zero. Dan sekarang dia telah menjadi tubuh dan darah Oma. Kemudian ada Orca Arya. Orca punya ego dari pengetahuan Arya sebagai penyihir. Dan saat ini, kedua ego mereka mulai hidup berdampingan dan terlahir kembali sebagai pejuang magis. Gak lama, Arios juga terbangun. Saat terbangun, Arios nggak bisa melupakan dendamnya kepada Damrada. Dia pun bangkit sambil mencari kekuatan yang lebih besar. Di sisi lain, Mai Furuki juga terbangun. Dan akhirnya, 8 pasukan Serafim telah tercipta. Dan satu lagi yang tersisa adalah Kazarim. Saat ini, Kazarim masih tertelan dalam prosesnya. Kazarim bermimpi. Itu adalah kehidupannya yang telah lama berlalu. Bahkan sebelum dirinya menjadi Raja Iblis. Dulunya, dia adalah gadis yang cantik jelita bernama Kagali. Nama itu juga nama yang dipakainya sekarang. Jadi ceritanya, Kazarim dulunya adalah seorang tuan putri dari kerajaan Hakiuman. Bisa dibilang itu adalah surga bagi ras elf, karena di sana kekuatan super magis sangat berkembang. Namun tiba-tiba ayah Kazarim yang merupakan raja menjadi gila. Orang yang selama ini diketahui sangat baik hati tiba-tiba berubah seolah telah menjadi orang lain. Ayah Kazarim bahkan juga mengubah namanya dan mulai menyebut dirinya Jahil sang penyihir agung. Jahil pun mulai menjadi tirani. Dia pun terus mengeksploitasi bangsanya dan hanya mencari kemuliaannya sendiri. Jahil bahkan juga berkali-kali menciptakan bencana di dunia itu. Gak cuma itu, Kazarim juga merupakan salah satu korbannya. Sebagai putri kerajaan, Kazarim saat itu dibunuh. Kemudian dia pun dihidupkan kembali sebagai Kazarim dan menjadi Undead Elf. Dan saat ini, nama Kagali pun diubah jadi Kazarim. Sosok yang dulunya terlihat cantik telah menghilang. Dan saat itu juga, tubuh Kazarim mulai dipenuhi daging yang membusuk. Kazarim pun sangat sedih dan mulai menutupi dirinya dengan sebuah topeng. Kazarim juga telah bertanya kenapa ayahnya melakukan hal itu padanya. Namun, sifatnya nggak lagi seperti ayahnya. Jahil bahkan cuma berkata, karena itu sangat lucu. Kazarim harus bahagia karena puluhan ribu orang telah terbunuh untuk menghidupkan Kazarim kembali. Bagi Kazarim, itu adalah tindakan yang sangat kejam. Dia nggak tahu gimana caranya ayahnya yang baik ini menjadi iblis yang sangat mengerikan. Dengan tegas, Kazarim mulai berkata, "Aku nggak peduli apa yang ayah lakukan padaku, tapi jangan gunakan nyawa orang seperti alatmu." Mendengar kata-kata Kazarim, Jahil pun sangat marah dan berkata, "Apa kau juga ingin mengejekku seperti dirinya? Jadi putriku ingin melakukan kesalahan yang sama. Kau tidak bisa ku percaya lagi. Dan sejak hari ini kau akan menjadi seorang pria. Ini perintah mutlak untukmu." Dan singkat cerita, Kazarim pun mulai berpisah dengan ayahnya. Dia pun mulai mendapat kabar kejayaan Jahil sang penyihir agung sampai pada kehancuran.
Itu karena Jail telah mencoba membuat Milim sang permaisuri naga menjadi bonekanya, namun gagal, dan itu malah memancing amarah dari Milim. Bahkan dari amukan Milim, seluruh ibu kota sihir super dihancurkan menjadi reruntuhan. Itu bahkan terjadi hanya dalam waktu semalam. Dan sampai sekarang, nggak ada yang tahu apakah Jail udah mati apa belum. Tapi karena kecil kemungkinannya dia bisa selamat, semuanya pun beranggapan kalau dia telah tiada. Di sisi lain, karena saat ini Kazarim mulai memikirkan orang-orang yang dia cintai, dia pun mulai menggunakan mantra terlarang Demon Dead Birthday. Dan dari kumpulan tubuh-tubuh yang tersisa, terciptalah Tiar Putman dan Klaiman. Di sini Kazarim sangat kaget karena faktanya gak ada satupun dari ciptaannya yang jadi jelek. Itu artinya Jail sengaja memberikan kejelekan pada wajah Kazarim. Dia pun sengaja membuat Kazarim menderita. Namun karena penampilan Kazarim saat ini hasil dari kutukan, gak ada cara Kazarim untuk mengembalikannya. Tapi ciptaan Kazarim gak mau meninggalkan Kazarim sendiri. Bahkan semuanya pun ikut menyembunyikan wajah asli mereka di balik sebuah topeng. Dengan tujuan mereka ingin berbagi penderitaan yang sama dengan Kazarim. Dan di sini Kazarim pun mulai berniat menciptakan tempat di mana semua orang hidup bahagia. Namun suatu hari tempat ciptaan barunya mulai didatangi Chaos Dragon. Dan karena kedatangannya, tanah di sana mulai tercemari. Ini bahkan membuat semua orang yang memuja Kazarim dikutuk dan berubah menjadi Dark Elf. Dan karena itu, Kazarim dan kelompoknya melarikan diri dari sana. Namun suatu hari, Kazarim pun memutuskan untuk kembali dan mengambil harta yang dia tinggalkan. Kota itu saat itu ternyata telah musnah. Namun, saat dalam perjalanannya, dia bertemu dengan seorang pria yang lagi berhadapan dengan Chaos Dragon. Orang itu berkata, Kazarim bisa membantunya daripada cuma melihat. Namun, Kazarim bilang gak mungkin dia bisa ngadepin naga hebat seperti itu. Mendengar itu, orang yang bernama Sarion Grimwald berkata, bagi dirinya, Kazarim adalah sosok yang sangat luar biasa. Tapi pada akhirnya, Sarion pun berhasil mengalahkan naga itu sendirian. Dialah chosen hero Sarion Grimwald. Namun, karena pertempuran itu sangat ganas, dia saat ini udah sekarat. Bahkan, hasil pemulihan gak lagi berguna. Dan karena kutukan itu, Sarion Grimwald udah dipastikan akan mati. Di sini, Sarion berkata, dia mau Kazarim menyampaikan pesan kalau dirinya telah mengalahkan Chaos Dragon dan mati dengan gaya. Tapi Kazarim malah berkata, sebelum kau mati, aku punya usulan. Ada kemungkinan kau bisa bertahan, tapi kau akan kehilangan ingatanmu. Dan setelah mengatakan hal itu, Kazarim langsung melepaskan topengnya. Namun, Sarion malah tersenyum. Dia berkata, itu adalah ide yang sangat bagus. Jika aku mati di sini, Sylvia pasti akan membunuhku. Lah kan udah mati. By the way, Sylvia adalah istrinya. Dan negosiasi itu pun selesai. Dari kejadian itu, Sarion yang sekarang telah menjadi undead dan melupakan ingatannya. Namanya yang sekarang adalah Laples. Waktu pun berlalu. Tiba-tiba dunia mulai diliputi peperangan. Dan saat itu Kazarim juga muncul dan dikenal sebagai Ghost Lord. Sampai pada akhirnya Kazarim pun mulai diakui sebagai salah satu dari 10 Raja Iblis dan mulai merekomendasikan Carrion dan Frey sebagai Raja Iblis. Ini dia lakukan untuk membentuk aliansi kuatnya dan semuanya pun berjalan sangat baik, membuat Kazarim mulai melupakan jati dirinya. Sampai suatu ketika muncullah seorang pahlawan yang bernama Leon. Saking terkenalnya Leon di masa itu, Kazarim pun mulai berniat memasukkan Leon dalam kekuatan tempurnya. Namun, setelah melihat wajah Leon yang sangat cantik, Kazarim jadi cemburu. Dan karena kekesalannya, Kazarim gak sadar kekuatan Leon jauh lebih besar dari kekuatannya. Dan benar aja, dari pertarungan mereka, Leon pun berhasil melepaskan serangan yang membuat Kazarim kehilangan tubuhnya. Dan dengan sisa-sisa tubuh spiritualnya,
Kazarim terus melarikan diri dari sana. Namun semakin lama, kesadarannya perlahan mulai berkurang. Kazarim mulai mencoba melakukan pemanggilan terakhirnya dan berniat mengambil alih tubuh orang yang dipanggilnya. Saat itu, pemanggilan itu memang berhasil, tapi sayangnya Kazarim gagal mengambil alih tubuh orang itu. Karena itu, Kazarim berkata, "Tolonglah aku, selamatkanlah aku. Aku hanya ingin hidup bahagia dengan teman-temanku." Mendengar kata-kata Kazarim, orang yang dipanggilnya ke dunia itu yang tidak lain adalah Yuki Kagurazaka berkata, "Baiklah, aku akan menyelamatkanmu. Jadi istirahatlah di dalam diriku saat ini." Dan karena itulah selama ini Kazarim bisa tertidur di dalam tubuh Yuki. Sampai pada akhirnya kelahiran slime misterius yaitu Raja Iblis Rimuru. Dan disinilah Kazarim mulai mengambil alih tubuh Homunculus dan menjadikannya sebagai wadah jiwanya. Gak cuma itu, bahkan tubuh yang dia gunakan saat ini sama dengan tubuh aslinya pertama kali. Kazarim pun sangat bahagia. Dia nggak nyangka Yuki adalah orang yang sangat baik padanya. Makanya semasa hidup Kazarim mau selalu ada di sisi Yuki. Dan begitulah isi mimpi Kazarim. Dan gak lama, Kazarim pun mulai terbangun dari evolusinya. Saat ini, kekuatannya meningkat sangat luar biasa. Bahkan jauh lebih kuat saat dirinya masih menjadi Raja Iblis. Dan di sini juga, Mikael mulai mengambil Dragon Factor dari Velzar dan langsung menggunakan Army of Angel Armageddon. Sampai 5 bulan pun kini telah berlalu. Saat ini, kastil surgawi mulai dipenuhi kekuatan yang sangat besar. Pasukan malaikat tingkat tinggi mulai memenuhi aula. Saat itu, ada 1000 malaikat Dominion, 3000 malaikat Virtue, dan 6000 malaikat Power. Namun di sini, Kazarim beranggapan pasukan segini belum cukup untuk menggemparkan Octagram. Bahkan Kazarim merasa dirinya yang sekarang mungkin gak bisa ngalahin satupun dari Raja Iblis Octagram. Dan di sini, Kazarim mulai bertanya kepada Dino, seperti apa Raja Iblis Rimuru. Kazarim cukup kesal karena Rimuru telah membunuh Clayman. Namun, Dino malah berkata, "Kau jangan pernah cari masalah sama Rimuru. Bahkan, bawahannya aja udah sangat merepotkan. Apalagi orang yang bernama Zegion. Aku saja sampai terbunuh di dalam labirin." Mendengar itu, Kazarim sangat kaget. Dia nggak nyangka ada orang gak logis di dalam labirin. Dino pun terus jelasin, Zegion gak cuma kuat, tapi dia ada di tingkat yang berbeda. Dia adalah yang terkuat dari 10 penjaga labirin. Jadi setidaknya dia lebih kuat dariku. Begitulah penjelasan dari Dino. Dino ngomong begini karena saat itu dia juga udah bertarung dengan serius. Tapi tetap aja Zegion bisa mempermainkan Dino dengan mudah. Bahkan sampai sekarang Dino masih nggak nyangka bisa direndahkan sejauh itu. Namun gak lama Vega berkata, "Mamang Dino terlalu ngerendah. Tapi jangan khawatir." Vega bilang dia bisa ngancurin dengan sangat mudah. Dalam hati Dino berkata, "Enak banget ya jadi orang bodoh yang gak tahu apa-apa." Mendengar kata-kata mereka, Kazarim pun gak jadi dendam sama Rimuru. Dan setelah tahu Zegion dan Apito adalah Insektar, Zelanus tiba-tiba terdiam. Sepertinya Zelanus tahu asal-usul dari Zegion dan Apito. Nah jadi itulah untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya. Dan see you! I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do.